Putra nepegah li Rasulullah di dalam sabdanya, siapa saja yang mengharapkan bahwa terbebas ia daripada azab kubur, maka lazimkan ia itu bahwa melazimi dia akan 4 perkara. Nah, rencana terbebas daripada azab kubur, maka pelazim drawa dengan 4 perkara tersebut. Menyegetannya wata lazimi diri getannya dengan 4 perkaranya, nepegah li Rasulullah, ini janji Rasulullah, maka pastinya merupakan janji daripada Allah. Tentunya kita itu akan terbebas dan terlepas daripada azab kubur. Dan diriwayatkan akan faqih Abu Ja'far dengan isnadnya yang dimaksudkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annal mu'mina idza wudi'a fil qabri yusa'u alaihi fi qabrihi sab'una dira'an tulan wa tunsharu alaihi riyajina wa yustaru bil hariri fa in kana ma'ahu syai'un minal qur'ani kafahu nuruhu fa illam yakun ju'ila lahu nurun mithla syamsi fi qabrihi wa yakunu mithluhu kamithlil urusi tanamu wa la yuqiduha illa ahabbu ahliha ilaiha fataqumu min naumiha ka'annaha lam tushba' minhu. Sesungguhnya orang mukmin apabila diletakkan di dalam kubur, niscaya diluaskan di atasnya kuburnya kadar 70 hasta lebar dan panjang. Dan watun syaru alaihi riyajin, dihamburkan di atasnya kubur akan bau-bauan yang harum, dan ditutupkan akan dia dengan sutra. Maka jika adalah bersamanya sesuatu daripada Quran, niscaya memada akannya oleh cahayanya Quran. Maka jika tidak ada, niscaya dijadikan baginya akan cahaya misil matahari, seumpama cahaya matahari di dalam kuburnya. Dan adalah perumpamaannya kubur itu seperti perumpamaan urus, kamar pengantin, tanamu yang tidur ia di dalamnya, dan tidak pernah terbangkit akannya melainkan oleh rasa kecintaan pemiliknya kamar ilaiha, kepadanya kamar. Maka fatakumu, ketika bangun ia daripada tidurnya, seolah-olahnya tidak pernah merasa puas daripadanya. Ketika yang meninggal itu adalah orang yang mukmin, pasti Allah akan menjadikan kuburnya raudhatam miryadil jannah. Sehingga ketika si mukmin itu diletakkan di dalam alam kuburnya, kubur itu akan diluaskan oleh Allah seluas 70 hasta. Lalu keluarlah bau harum daripada makbarahnya. Cuma terkadang hanya tercium mbak getanya. Dan kubur itu akan dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan sutra. Bila mana
si mukmin yang meninggal tersebut merupakan penghafal Al-Quran. Maka ayat Al-Quran itulah yang akan menjadi cahaya baginya di dalam kuburnya. Apabila dia itu bukan penghafal Al-Quran, Allah akan menjadikan cahaya dari ibadah yang lain ibarat seperti cahaya matahari. Sehingga Rasulullah menceritakan kubur orang yang mukmin itu tak ubahnya seperti kamar pengantin baru yang terhias dengan berbagai macam hiasan. Sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang berada di dalam bardah tersebut merasa bosan, tidak ada. Bahkan dia merasa bila kiamat telah tiba, terasa hanya baru sesaat keberadaannya di alam bardah. Bagah tata tentang. Bahkan karena bardahnya itu terlalu indah. Bardahnya itu terlalu nyaman. Bardahnya itu terlalu aman baginya. Mertoton kalam kubur tapi terasa singkat. Lam tusma, tidak merasa kepuasan. Seolah-olah baru siat keberadaannya di alam bardah. Itu bila mana bardah tersebut raudhatam miryadil jannah. Itu adalah kubur orang mukmin. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa innal kafira yudhiqu alaihi qabruhu hatta tadkhula adla'uhu fi jawfihi wa yursalu alaihi hayatun kamithali a'naqil bukhti fatakulanna lahmahu hatta la yaduranna ala atmihi lahman. Sesungguhnya orang yang kafir, termasuk ahli maksiat, yang dosanya belum dia itu melakukan taubat, meninggal dalam keadaan maksiat. Apabila si kafir itu diletakkan di dalam kuburnya, niscaya disempitkan di atasnya akan kuburnya sehingga masuklah segala rusuknya di dalam rongga-rongganya. Dihimpit tunggu. Sehingga musapat tulung rusuk urat uyangan tulung rusuk urat unun tunggu. Nyamanya ahli maksiat. Nyan menyatakan dia orang kafir. Dan didatangkan di atasnya akan ular yang sangat besar. Seberapa besar? Misal leher unta. Jadi bahagian daripada azab kubur bagi ahli maksiat dan orang kafir, itulah didatangkan ular di dalam kuburnya. Sehingga memakan ianya ular itu akan segala dagingnya. Sehingga tidak menyisakan ia di atas tulangnya akan sedikit pun dagingnya. Buat ulanya tunggu. Ipajuh ubena athawa daripada manyet tersebut. Itu bahagian daripada siksaan. Menyatakan secara zahir handa tunggu. Karena itu bukan alam nyata. Tapi itu merupakan alam di luar jangkauan pandangan mata zahir. Kemudian kata Rasulullah, fatursalu lahu malaikatul azab. Diutuskan baginya akan malaikat azab. Yang malaikat tersebut summon. Yang pertama tuli. Bukmon bisu. Umyun lagi buta. Ma'ahum maqama min hadidin. Bersamaannya malaikat itu ada palu daripada besi.
Buat malaikat tersebut yadribunahu biha, memukul mereka akannya dengan palu besi tersebut. Itu bahagian azab. La yasma'una sautahu, malaikat itu tidak dapat mendengar akan suara rentihan si mayat. Fayarhamuhu, maka merasa kasih sayang akannya. Wala yubsirunahu, dan tidak dapat melihat mereka akannya si mayat. Fayarafu bihi, maka merasa iba terhadapnya. Karena malaikatnya tengku lehkla buta. Ahwat tega azab manyet dengan palaya busawa tengku. Berontak manyet di dalam kubur. Handa gedingan. Karena gepekla oleh Allah Ta'ala. Ahwat teh handa gedingan oleh malaikat tersebut. Pastinya tidak merasa kasih sayang. Handa gedingan. Dipukul kembali dengan palu besi. Apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut pun tidak dapat melihat. Maka na rasa kasihan, rasa iba, handa kekalan. Muka ketepot laju. Gedingan handa, gekalan handa. Pakan handa gepedeh dengar supaya baik terjadi rasa iba. Pakan han gepedeh kalan supaya tidak timbul rasa kasih sayang. Kemudian fatu'radu alaihin naru bukrata wa asyiyah, maka didatangkan atasnya akan api neraka baik pada waktu pagi wa asyiyah maupun dalam waktu sore. Tiap waktu ya tunggu. Dalam keadaan azab. Tiap urau yang pertama truk ula berakhir dengan azab ular, truk malaikat gesepot dengan palaya busawa. Geminah malaikat yang demikian geputruk apui neraka baik maupun bengah ataupun teput. Hana mesti mengistirahat. Ya, bila mana yang berada di alam barzah itu adalah ahli maksiat, ataupun yang berada di alam barzah itu adalah orang kafir. Tapi orang mukmin senantiasa dia bernikmat-nikmat di dalam alam barzahnya. Qala al-faqih, berkatalah faqih rahimahullah, man arada ayyanju min azabil qabri fa alaihi ay yulazima arba'ata asya. Nyogo ulang balik hadis yang kalian dah baca uronyan. Putra nepegah li Rasulullah di dalam sabdanya, siapa saja yang mengharapkan bahwa terbebas ia daripada azab kubur, maka lazimkan ia itu bahwa melazimi dia akan 4 perkara. Nah, rencana terbebas daripada azab kubur, maka pelazim drawa dengan 4 perkara tersebut. Menyegetannya wata lazimi diri getannya dengan 4 perkaranya. Nepegah li Rasulullah, ini janji Rasulullah. Maka pastinya merupakan janji daripada Allah. Tentunya kita itu akan terbebas dan terlepas daripada azab kubur. Kemudian wayajtanibu arba'ata asya, dan menjauhi ia menjauhi ia akan 4 perkara yang lainnya. Tapi buat macam kebah buat macam nyo pasti terhindar daripada azab kubur. Tah buat macam yang getanyo buat. Fa amal arba'atul lati yulazimuha, maka adapun yang 4 perkara yang melazimi ia akannya, fa muhafadzatus salawat, niscaya maka memelihara segala salat. Bek tinggai sembahyang 5 waktu ya tengku. Maka orang yang tinggai sembahyang kemungkinan besar maka sulit menghindari daripada azab kubur. Sembahyang dulu, jangan bet tinggai-tinggai, karena pokok ibadah adalah salat. Yang kedua wassadaqah, bersedekah. Berapapun kadarnya, yang penting bersedekah.
Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Mulazamah dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, wa karatus tasbih. Memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah. Fa inna hadhil asya tadhi'ul qabra. Karena bahwa sungguh ini perkara tadhi'ul qabra wa tusi'uhu, itu menghiasi ataupun tadhi'ul qabra menerangi ia akan kubur dan dapat meluaskan ia akan kubur. Put macam nyawa tengku, nyawa ke nyawa modal, jut keluar kubur katanya, pula modal untuk bercahayanya alam kubur katanya. Katanya, baik tinggal sembahyang 5 waktu, senantiasa bersedekah, senantiasa membaca Al-Quran, dan perbanyakkanlah tasbih. Sehingga menyepanjang waktu tata mahlum dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Hanya Dianyalah Tuhan yang berhak disembah, sedangkan kita hamba adalah makhluk yang senantiasa berbuat zalim. Pula zikir-zikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa ammal arba'atul lati yajtanibuha, dan adapun 4 perkara yang hendak menjauhi ia akannya. Yang pertama, fal kidhbu, berbohong. Buat semengut tengku nyawa penyakit yang akan membawa malapetaka azab di dalam alam kubur. Karena dengan buat semengut bahasa getanya bisa saja membawaki mudarat ke orang lain. Bahkan terbunuhnya orang hanya dengan berdusta. Nyawa berdegar-degar. Yang kedua, wal khianat, berbuat khianah. Yang ketiga, wan namimah, provokator, lalat mirah menyebahasa urun Tuhan. Nyo bahaya tu. Haba bat si A taputruk bat si B, haba bat si B taputruk bat si A. Pakai si A ngan si B tok gara-gara kita nyawa tu. Yang menyebabkan azab kubur. Yang terakhir kata Rasulullah, ini yang terbanyak. Wal baulu, kencing. Artinya bekasan daripada kencing. Faqad urwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tanzihu anil bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersihkan olehmu daripada kencing, sesungguhnya umum mendapatkan azab kubur itu sebab daripada kencing. Gara-gara hana glih ra'i nanggu. Nyo berdegar-degar. Lebih-lebih getanyo yang pakai ilua orang wate tetuknya dalam keadaan tadeng tu. Nyo galam tentai tengku ia getanyo bit-bit bersih. Kadang-kadang percikan ia kenang ba ilua. Ataupun lia tarah kadang-kadang orang wate taput tamong lam sempak ite biat bacut tanpa getanyo sadari ka kenang sempak. Kebanyakan orang yang mendapatkan azab kubur kata Rasulullah itu akibat daripada bekasan kencing. Makanya sering lun ulang-ulang untuk meyakinkan getanyo kadang-kadang timbul keraguan. Lihat darah iya, kadang-kadang wate taputamong kemaluan dalam sempak ada sedikit terasa. Seolah-olah ada keluar bekasan daripada kencing selanjutnya. Maka uji untuk membuktikan supaya lahir keyakinan. Cok tisu tengku. Lihat talap le katanya ujung kemaluan kaglih kato tengku. Kemudian cok tisu peduk ba ujung kemaluan. Lalu cok kemaluan pertamong lam kolor. Sesaat kemudian cikalan ba tisu tersebut. Basah atau tidak. Apabila tisu itu basah, yakinlah berarti anda mengeluarkan bagian daripada kencing. Nyoba degah-degah tu. Maka untuk meyakinkan, coba le katanya pegat uji coba. Baik sampai dalam keraguan.
Akhirnya apa yang terjadi? Itulah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Kebanyakan orang mendapatkan azab kubur, itulah dengan sebab kencing. Yang berdekat-dekat tu. Yang perkara sepele tu. Walaupun kita anggap itu bahagian daripada hal yang sepele. Umum orang yang mendapatkan azab kubur, minhu, diakibatkan oleh daripada bekasan kencing. Yang berdekat-dekat. Kemudian waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala karaha lakum arba'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat membenci kepada kalian 4 perkara. Dah buat perkara yang cukup nebenci li Allah, al-abathu fi salah, bermain-main di dalam salat. Pakiban makna bermain-main di dalam salat tunggu. Salat menyebahasa getanyo be hana ma'a. Jadi sembayang karena hana ma'a. Karena kalau tak dipakat-pakat takut aja. Karena taduk rabineh masjid hana mangat. Karena melintir kayu hana ma'a. Nyoyah tuan kagepakat be hana ma'a. Termasuk bahagian daripada bermain-main di dalam salat. Salat yang tidak ada sedikit pun kekusyukan. Membacun hana kusyuk tu. Makanya fawailul lil musallin alladzinya nahum an salatihim sahun. Nyoba dekat-dekat. Yang kedua kata Rasulullah yang sangat dibenci oleh Allah, wallagwu fil qiraah. Orang yang berbicara banyak laranya. Sering lun ulang-ulang orang yang galak pegah beruh putuh boh ya terbuh tunggu. Gaduh pegah haba bangai. Be ile atau pegah ke akhirat mengkudunya hana manfaat. Yang cukup gebenci li Allah Ta'ala. Karena bicara yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang dibenci oleh Rasulullah, oleh Allah yang lainnya, yaitu warrafasu fis siyam. Berbicara kotor dalam keadaan sedang berpuasa. Rafas. Tanya tengah tak puasa. Lebih-lebih dalam puasa Ramadan. Tapi bicaranya tidak layak. Bicara orang yang sedang berpuasa. Bicara kotor. Nyoba tegak-tegak tu. Kemudian wadhahaku indal maqabir. Ketawa terbahak-bahak di sisi makbarah. Ya intat manyet urung cik gap. Itanya tu kunan kapegat ke meyu bau tu. Maka cukup ulau-ulau tu ya. Tengah taya intat manyet bak pemakaman umum hinan ta mekem-kem le katanya. Igap tengah tertimpa musibah. Le katanya kata yang mekem-kem. Maka orang yang bisa tertawa terbahak-bahak di depan kubur, itu pertanda orang itu lupa terhadap kematian. Menyetingat kematian mungkin tekem minara bina kubur tunggu. Waruwiya an Muhammad ibn Sama, diriwayatkan daripada Muhammad ibn Samak bahwa sungguhnya nadhara ilal maqbarah, memandang ia kepada satu makbarah. Pernah bak sabah wate Muhammad ibn Sama neja bak pemakaman umum di mana bak wateanyan tengah nenek semiyup salah sidrawa daripada hamba Allah yang kanua ba Allah Ta'ala. Lalu beliau memandang ke alam kubur. Nekala lamuruk kubur tu. Apa kalimat yang keluar melalui mulut beliau? Faqala. Keluarlah kata-kata. La yaghurrannakum sukutu hadhil kubur. Tidak akan menipu akan kalian oleh diam ini kubur. Fama aktsarul maghmumina fiha. Dan tidak adalah kebanyakan duka cita. Fiha. Itulah di dalamnya kubur. Apa maksud? Genek bite bak getanya wate takalan di dalam uruk tengku lam kubu sang-sang aman tenang.
Apakah diamnya kubur itu menjadi hal tipuan belaka dalam menceritakan bahwa ada azabnya? Padahal otakan dalam kubur biasa-biasa saja. Kadang-kadang sulit yang berita tersebut ada azabnya. Apakah diamnya kubur itu menjadi sebuah tipuan? Tidak. Bertayakin tunggu. Putra yakin tidaklah kebanyakan duka cita melainkan di dalam kubur. Nah tempat lain yang penuh dengan kesengsaraan hana melainkan di alam kubur. Kesengsaraan yang kita rasa alam dunia kalau seberapa dulu. Dua tatat uranyo napat dalam kebantu nangon tu. Na sahabat napat telepon dan sebagainya. Kita merasa ketakutan, ada kawan yang menemani kita. Alam kubur tidak ada satupun yang mau menemani kita. Cukup berat cinta perumah kegetanya waktuku. Tapi galam na perumah bangai tengku item sampai ngetanya lauru galam tengku. Galam na. Cukup cinta galam na tengku. Begitu pula sebaliknya. Sekalipun terlalu cintanya suami terhadap istri, belum ada satupun suami yang rela menemani istrinya di alam barzakh. Galam nunggu. Kadang-kadang galam truk tunjuk kagak muka wilain nunggu kan. Hana nunggu. Kesetiaan itu hanya terbatas. Terbatas panjang. Oh wate mantang pahi mata tu. Kadang-kadang kesetiaannya pun akan menjadi sirna. Galam mati kagak ada. Galam mati urang kagak ada kesetiaan. Maka hana, siapa yang setia menemani kita di alam barzakh pada hakikatnya, itulah amal kebajikan yang senantiasa kita bersamanya di dunia. Ahwatele getanyo tapubut amal kebajikan dalam dunia. Sebagaimana kita nampakkan rasa cinta terhadap amal kebajikan tersebut. Tapubut amal kebajikan bukan karena keterpaksaan, melainkan karena memang ikatan rasa cinta kita kepadanya. Amal kebajikan nyoku yang setia pengon getanyo. Hanalah enu. Karena bakwate getanyo neba di alam barzakh. Siapapun nyoto marang kasawa kade. Ahwate getanyo kamati tengku. Yang intat getanyo le macam nu. Yang sajan getanyo cuma saboh sagai. Yang dua macam tu akan iwo ikebah getanyo. So intat getanyo tak kala kita meninggal, yang pertama harta kita. Namoto ya intat ngamoto. Yang kedua keluarga kita ikut mengantar kita. Yang ketiga itulah amal kebajikan kita. Yang bersama kita tidak akan pernah meninggalkan kita, itulah amal kebajikan. Yang dua tu tengku, walau setia tatat hana tajan getanyo nengku. Moto hai tanom tepat getanyo nengku. Keluarga getanyo na yang galam abeh doa kagak pelikut getanyo nengku. Coba tanyo kalian nengku. Kalian kedro nengku. Bila mana na anu tabimbing dengan bimbingan ilmu agama, leh gesumiyup getanyo itu pudu siat ba ule getanyo ibaca Quran. Nyan menyena tayak jok ba beut tu. Na itu agama. Man dari ubud kon TK hanane beut. SMP hanane beut. SMA hanane beut, agama mi itu rawitan tu. Mungkin na ikut pesantren kilat ia murno kadang-kadang ikra. Coba bayangkan tu. Mungkin ico ikra idu ba ule getanyo ikun alih batasai nan tu. Mungkin tu. Makanya hinawa ke le getanyo mulai merasa menyesal tu. Kapan kita pertama merasa menyesal tak kala tidak ada satupun anak yang memiliki ilmu agama. Hana mampu baca Quran, hana mampu idang imum dan sebagainya. Awal mula getanyo menyesal wate getanyo rumah sakit tu. Nyo awal mula tu. Sam getanyo kabrat sakit karena dak kai petamong lam ruang ICU. Takalan anak-anak gop idu ba ule ibut yasin, ibut kafi dan sebagainya. Anak getanyo hanja deh. Kaku klik-klik roroi mata jenguk le segala inu tamong ane depukun. Mungkin dengku tiap malam tayu jak tu imum tu. Nyo hino kam mulai menyesal getanyo. Munya uranyo galam tu. Uranyo mantang tipikal laule getanyo nyo dua urang tu senyak long pak kerja. Nyopat kujuk kuliah senyak long yang berpok kerja nyak gaji le nya laule tu. Nak terbayang anak itu bisa baca Al-Quran. Di dadah tu.
Pernahkah kita membayangkan tak kala kita meninggalkan alam dunia siapa yang akan menjadi imam salat jenazah kita? Tidak dua. Tham kamate itu yang ke ahwat takalan dari keranda anu long ho pakan haidang semayang, pakan haidang imam semayang jenazah lo. Tiba ini dang nunggu. Kadang-kadang be ile tayudang ke imam ke makmum hantah. Berat takara tayu semayang iruku. Tahu salah drawat nunggu. Ya, ya. Maka awal penyesalan yang kewadanya. Makanya kesunyian ahwat takalan alam kubur senyap. Apakah itu hal yang membuatkan penipuan terhadap diri kita? Kan nunggu. Senyap hanya nampak dengan pandangan zahir, pada hakikatnya hinan ke tempat yang penuh dengan duka cita. Hadapan lagi bantu nunggu alam kubur. Hadapan lagi bantu. Kemudian wala yaghurannakum istiwaul quburi fama asyaddu tafawutihim fiha, dan tidak menipu akan kalian oleh samanya kubur, maka tidak ada yang lebih sukar. Maka tidak ada yang lebih sukar, yang berbeda-beda mereka dalamnya kubur. Ya, ini kala. Oh, wateta ulam kubur kan sama tu. Sama. Kubur gop lagenyan. Kubur katanya untuk menan silam. Kubur orang lain pilagenyan. Ulama lagenyan kubur. Yang kan ulama lagenyan kubur. Semua yang namanya kubur itu sama. Dalamnya semuanya rata. Pinggirnya semuanya rata. Nyobek sampai kena pengut tengkulai katanya. Oh, watetakalan sama alam kubur. Apakah kejadian di dalamnya itu sama? Tidak. Hana sama lugu. Peristiwa yang dirasakan oleh orang yang berada di alamnya tafawutihim fiha, beda-beda di dalam alam kubur. Putra uronyo wale katanya watapu buat yang kemulai dalam alam kubur hinan kamulai terasa. Siapapun. Makanya legetannya bek gadoh loh kepada pemimpin yang formal. Kita ini semua pemimpin. Itu yang gadoh talo ke presiden, ke gubernur, ke wali kota, ke bupati. Dialah itu pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Itanya tujuan tabaca hadisnya ke gop. Ke gubernur, ke wali kota, ke presiden. Kita ini semua adalah pemimpin. Tanya ragam pemimpin dalam rumah tangga tunggu. Maka anak dan istri adalah rakyat kita. Sudahkah kita bimbing dia dengan ilmu agama? Juga pertanggungjawabkan urut akhirat tunggu. Sedikit tidaknya kalau kita tidak berumah tangga, kita ini adalah pemimpin bagi anggota-anggota tubuh kita. Akan dipertanggungjawabkan untuk hota bajarawa tunggu. Ho tabagaki, ho tababapah, mata punyung dan sebagainya. Mandum katanya pemimpin nunggu. Maka ahwat kita baca kullukum ra'in, baik terbayang hadisnya ke wali kota tentang hanaruh katanya Allah. Terbayang hadisnya ke bupati tentang hanaruh katanya kan kunang temandum tunggu. Semua kita adalah pemimpin. Mungkin akibat yang berbeda-beda, akibat mereka karena dengan rakyatnya, akibat katanya dengan rakyat keluarga kita. Akibat ya hana rumah tangga dengan rakyat berupa jara wagaki dan sebagainya. Mungkin nyo mau sangat beda, tapi yakin mandung katanya pemimpin tu. Nyo akan bertanggungjawabkan tu. Bahkan mulutnya kekunci. Khatamallahu ala khatam akpukan kan khatamallah pakiban ayat ini yang kekunci mulutnya. Awate urau akhirat. Allah Ta'ala akan kekunci segala mulut-mulut mereka. Maka berbicaralah segala anggota-anggota tubuh mereka. Tiba ayatnya. Nanti kan? Tiba? Bayasin tiba? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim ya. Nah, pada hari itu diguncilah segala mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah, berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bersaksilah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun.
terhadap apa yang pernah mereka usahakan di alam-alam dunia. Mandum tak sih tu. Hada nak pelung tu. Uranya je tengku tak pembung draw. Uranya je tengku tak kem-kem. Mulai alam kubur hada tak jauh tu. Hana mau hada jauh tu kum tu. Hana mau hada jauh. Mandum tu sama tu. Hana mau hada jauh tu. Kemudian nepi ingat lam getanya oleh Rasulullah. Fayambaghi lil aqili ayyakthura min dzikril qabla ayyadkhulahu. Maka sepatutnya lah bagi orang berakal bahwa memperbanyak ia daripada mengingat kubur sebelum bahwa masuk ia akannya kubur. Yang kepenan dengan urang mengakai tengku dah urang mengakai. Itulah mereka yang senantiasa mengingat terhadap alam kubur sebelum dia masuk kepada kubur. Artinya putra, masuk dalam kubur itu pasti. Maka renungkanlah apa yang telah kita persiapkan untuk masuk ke dalamnya. Karena itu hal yang pasti. Hana muhaplung tuku, hana muhaplung. Karena dalam surah Jum'ah jelas Allah nepingat kepada katanya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tak nak peluang tathat tengku, tak tak peluang irempok katanya oleh mati. Wate katanya kamu rempok ngemati puka selesai. Galang selesai tengku. Nyen baru awal lagi katanya menuju kepada masalah yang besar. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian itu kita akan dikembalikan kepada zat yang menyaksikan, yang mengetahui apa saja yang kita perbuat, baik buat yang tathom ataupun buat secara terang-terangan. Zat yang mengetahui perkara-perkara lahir juga perkara-perkara gaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum. Maka Allah akan memberikan balasan. Balasan bima kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang buat tu. Dia janji Allah tu. Makanya uronyo oleh ketanya tu renung tu mutua. Apalagi lawitnya wana kala letak ka jamaah-jamaah ketanya masjid jamiah. Yang berakon sajan getanya samping getanya uranyo kan wa Allah taala ramai datang. Nya khususnya jamaah masjid jamiahnya dah pegah. Ramai datang. Yang berakon takalan beliau geduk sagonya uranyo hanale. Sahabat getanya tu. Urang yang getanya cinta tu. Keluarga getanya tu. Bahkan perumah getanya urang si getanya uranyo ho. Maka tinggal itu le getanya tapi ke giliran lon pajan. Mandum tu sama tu. Dia tinggal pre-pre giliran tak kan. Karena wate getanyo sigolam lahir kena udonya, nomor antrian mati itu telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita sudah sepakat dengan ketetapan Allah. Nyo tanggainya, uronyo, bulannya, tonyo kah mati be. Jut ya Allah. Bahkan limboi antriannya kalau dah jauh. Cuma limboi kepadup sakan. Kita hanya menunggu giliran. Pre-pre giliran baca support sakan. Apalagi getanyo yang kamu rempok usia bonus. Nya hana perle pre-trip datang gini. Yang kakak usia bonus. Mam getanyo mantang mudanya pu mantang trip galam dendai. Gebuh ibarat le urang tuha, boh lepiang na yang awal daripada uria. Maka hana puat tata grog-grog anak muda, hana puat tata grog-grog. Apalagi lawitnya wata kadang tajau orang meninggal tengku lawitnya. Cukup ramai tengku. Tak belum pingat-pingat. Lam saboh gampung tengku wata takalan truk 88 draw si kurung draw orang meninggal. Ti bulan tengku, ti bulan mu putar. Si kurung draw gampungnya, le si kurung draw gampungnya, untuk kasih kurung draw gampung je, habis si kurung draw gampung je, ke gampung je, kemudian berputar, anyan walam batsot si kurung draw tengku. Hana dua-dua leh, itu ku kalat. Maka dia kan sering lun pingat. Menyata ke dalam kampung drone nam beringgai si kurung draw urang. Tapi pah kebetulan bulannya golom truk si kurung. Kadang-kadang baru put draw. Nyan waspada. Ni jenguk-jenguk ilikut. Kadang si tengah ilikut rumah drone. Gepre-pre drone. Tapi lun pingat. Menyata golom truk si kurung draw waspada. Kadang singah giliran drone yang kelimang. Menyata baru limang waspada. Mungkin drone giliran ke-6. Menyebaru 6 waspadalah. Mungkin anda giliran ke-7.
Menyekatruk ke si kurang. Alhamdulillah bati bulannya selamat. Kadang tu boleh uka. Dia bertegak-tegak tak ada. Hal ada pelung sebab. Karena kematian itu merupakan hal yang pasti. Alam barzah itu merupakan hal yang pasti. Jinau menteng dalam bayangan. Tapi Allah terasa untuk Masya Allah. Gawatlah gawat. Yang kepegah li tengku dalam seberapa rupanya yang nyatanya lebih dahsyat daripada apa yang diceritakan. Pasti. Karena yang diceritakan oleh Rasulullah ini hanya sebuah gambaran. Tetapi hakikat yang sebenarnya yang rasakan rawa tentu. Melebihi daripada cerita sesungguhnya. Untuk terasa dulu. Mandum tertemu rasa. Kemudian. Qala Sufyan Suri rahimahullah. Berkatalah Sufyan Suri rahimahullah. Man aktsara min dzikril qabri. Wajadahu raudatan miryadil jannah. Wa man ghafala anhu wajadahu hufaratan min hufarin niran. Siapa saja yang memperbanyak kubur, niscaya mendapati akan raudah satu kebun daripada kebun syurga. Dan siapa saja lalai ia daripada mengingat alam kubur, niscaya akan mendapatinya hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Artinya putra, menyegetanya tua kepada alam kubur, maka getanya pasti tua kematian itu. Menyetua kematian le getanya tengku, pasti le getanya senang dalam berbuat maksiat. Nyo pasti itu. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa ketakutan dalam berbuat salah. Seolah-olah mati sebab. Maka karena hana khawatir, hana ya bak berbuat maksiat, pastinya kita akan mendapatkan hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Tapi menyesering teringat kematian tengku, nyauranyo lagi nyolong berbuat, kadang ada kematian lu. Uranyo long kung kugop laganyo. Kadang atuk ka belinggai long temu lakai maah. Uranyo long cok atagop. Kadang atuk ka belinggai long temu ya lakai din. Maka han berani katanya dengku. Katanya wartawan hana terlalu berani tulis yang buruk-buruk kugop. Kadang-kadang nyankon asli sehingga han temu lakai maah bakpo yang tengah dah tulis. Katanya polisi juga hana berani tertindak gop merangkah karena golong tente temu lakai maah. Getanyo hakim juga demikian. Sungguh kita akan menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Getanyo masyarakat awam juga sama. Hana langsung tak petebit narit kepada pejabat, kepada ulama dan sebagainya. Galam tentai adengku. Uranyo tak buat salah singah tak temung lakai maah galam tentai. Kadang-kadang lihat tak buat salah seketika kita meninggalkan alam dunia. Maka meninggallah kita berbarengan dengan maksiat. Na'udzubillah. Makanya kan kepingat getanyo oleh Rasulullah. Idza asbahta fala tantadiril masaa wa idza amsaita fala tantadiris sabaha. Bila mana engkau diberikan kesempatan hidup di waktu subuh oleh Allah, janganlah menunggu waktu sore engkau bertaubat kepadanya. Pakon golong tentang udip tu. Wa idza amsaita Munya Allah gebi kesempatan udip ke getanyo bak support urau bek le tapreh sehingga subuh baru taubat kepada Allah golong tente sehingga subuh dapat udip kelai getanyo rasa pakai bansit seketika kita taubat kepada Allah karena watenyo siat sakai cukup singkat sabuh dapat ke sabuh dapat tu kadang-kadang lihat tak boleh sabuh dapat si dapat terakhir hantu mengtarik kedua sabuh dapat ke sabuh dapat tu maka awat teringat laganyan kan hana siapakah kita. Bukan siapa-siapa. Sausitnya ke jalan banyak. Kan gak ada ego katanya orang. Uranyo kaya atau cukup kaya. Menyeteglang napa tu uranyo atau kulam detiknya. Kayanya nak pakai. Uranyo pangkat atau kumutuah waktu bahu put nuk bintang. Teglang napa bintang-bintangnya payah pinah. Uranyo cukup tegak katanya punya kekuasaan. Nah nak buah. Tak mati. Tak buah nak faedah le tu. Man kepuan awat tetengah laganya wangu rumah hubiraya kali terpegat hoda nak baru harta yang kali tertumpuk-tumpuknya nyan hoda nak bahar jana nyo yang perlu renung dulu harta yang kali taput sapat uranyo nyan buku rekening mentang na 5 boh sapo nyan hoda nak bahar ingat siat motor 5 boh sapo na yang puak boh na leh boh rumah nyan ingat siat kepuai Nyuci bayang kembali lah. Nyan hal nak bahaya. Menyemate orangnya getimplak oleh Allah Ta'ala.
Apalagi menyatakan di samping rumah kita nyona urang dia tunggu. Di samping rumah kita nyona ni yatim tu ku hantam pernah tak peremut naudzubillah. Ya ingat tunggu. Renung-renungkan kembali. Nyan toko mutingkat, rumah mutingkat. Nyan hana nak bahagia cerita yang sehat. Bahkan utang kalau mabeh ni bayar atas berotau, ronyo kan nemu utang lam. Nyan nak yakin ni bayar ya. Kadang-kadang kau beli ngai ni. Maka coba lagi tanya, renungkan dengan akal yang sehat tunggu. Yang tak pelakunya nyo kepuwa sebenarnya. Hau tak nak bahagia. Motor barota cukup lagak mentang. Kalau mabeh kredit, kapu belau. Ka kredit lam yang lebih baru, nyen hau nak baca ingat lah sehat. Yang tujuannya kepuwa. Lillahi ta'ala, putra lillahi ta'ala aja. Ya kan kena pengut mandum lagi tanya. Ibadat lagi tanya wate, lagi tanya wagada sibuk. Minta rezeki 24 jam. Kepa? Ngan top kredit mata baru. Atra awal kalau membeli tabayu, atra baru kata cok lam. Yang barunya, yang kedua kalau membeli tabayu, kai klik rumah kayu cok ke lelam. Atap rumah kalau membeli tabayu, kai muat anak kata cok ke anak lam. Yang putra kan. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, urung si ulun tuan, umi abu mutuah yang berbahagia, berfikirlah dengan akal yang sehat. Bahwa kita semua hidup di dunia bukanlah tujuan. Yang tujuan adalah hidup di akhirat. Nyu yang betul. Hidup di dunia bukanlah tujuan. Yang tujuan kita adalah hidup di akhirat. Maka awal daripada kehidupan yang sesungguhnya itulah memulai dengan awal hidup di alam barzah. Karena hidup di dunia bukan tujuan, baik sampai ipengut lagi tanya dengan hidup di dunia seolah-olah inilah akhir daripada tujuan hidup kita. Baik sampai benar. Perjalanan untuk melanjutkan perjalanan kepada kehidupan selanjutnya cukup jauh. Alam barzah gelom terasa, apalagi alam mahsyar, alam akhirat tu. Baik sampai bertengah jalan lagi tanya hina ka macet tunggu. Dah tengah jalan lam alam dunia, lam kehidupan alam dunia ka macet lagi tanya. Menyelam kehidupan alam dunia ka macet, benar yakin bah kemewahan alam barzah anu temung, kemewahan alam akhirat apalagi. Maka baik sampai macet di alam dunia. Alam dunia bukan tujuan. Apa juga? Alam dunia ini adalah wasilah perantara untuk mencapai kehidupan yang kehidupan itu adalah tujuan kita. Maka alam dunia nyo adalah wasilah perantara tempat kita mempersiapkan bekal untuk menuju kepada alam tujuan. Itulah alam akhirat. Maka putra yang kata pusapat uronyo tengku baik tua. Putra yang kau nepusapat terserah. Apakah anak, apakah harta, apakah pangkat dan jabatan kemuliaan dan sebagainya. Apa yang kata pusapatnya hina alam dunia, bagaimana caranya bermanfaat bagi kita di alam selanjutnya, itulah alam tujuan. Pangkat, pakai bancara ngen pangkatnya bumerempok alam kenikmatan akhirat. Harta, pakai bancara dengan hartanya bumerempok alam kenikmatan akhirat. Anu, pakai ban dengan anaknya bumerempok kenikmatan alam akhirat. Istri, bagaimana caranya dengan sebab istri itu kita akan mencapai kenikmatan alam akhirat. Maka menyekel lagi yang tujuan, maka tujuan anda sudah salah. Nyo berdega-dega. Harta yang tak sapat uranyo tujuan kan hinau. Tiban cara bermakna ke DU akhirat. Purumah yang tak kawin uranyo yang hakikat tujuan kan ke dunianya. Bagi bancara bermakna ke dia ke tujuan akhirat. Anu yang tak anu uranyo tujuan kan ke hinauan aku. Maka berhasil orang tua dalam mendidik anak bukan mencapai keberhasilan dunia kan nunggu. Baik ni fikir oh hana berhasil lom pakon kana long anai cok es lah ya. Karena anak long dalam S2, anak long dalam kerja. Bukan itu namanya orang tua yang telah berhasil mendidik anak. Bagaimana pula orang tua yang berhasil mendidik anak, itulah orang tua yang telah mampu mendidik anaknya sehingga anak tidak pernah meninggalkan salat.
Sehingga anak senantiasa berakhlak yang mulia. Hana es kaku tani, hana kerja kaku hani. Yang penting anak itu bagaimana caranya menjadi modal bagi kita orang tua untuk menjadi modal memasuki surganya Allah, surga Jannatul Naim. Begitu pula harta dan sebagainya. Syukuran jazila. Terima kasih atas segala perhatian.